Ampun bang. 7 tahun kemudian, abang gue udah berhenti ngebully gue. Dia sekarang punya kesibukan dan kuliah di kota lain. Mau jadi polisi katanya. Sekarang dia sudah menikah dan punya seorang anak bernama Angel. Akhirnya dia beneran jadi polisi, dihormati dan disegani oleh semua orang. Hidupnya enak. Sedangkan gue sampai hari ini, gue belum bisa ngelupain apa yang dia perbuat ke gue. Gue kerja serampangan, preman, kelas 3. Halo, Bang. Apa kabar, Bang? Baik, baik. Lagi sibuk? Iyalah, sibuk jadi pahlawan masyarakat ya. Keren lu, Bang. Sekarang si Angel umur berapa, Bang? Hebat. Pasti bangga ya, papanya. Pahlawan masyarakat. Hmm. Bang, nanti pas weekend, bisa kemari nggak, Bang? Pas ulang tahun Adi. Udah 7 tahun, Bang, kita nggak ketemu. Ya, masa lalu, biar masa lalu aja. Iya, Adi pengen kita makan bareng, Bang. Adi pengen kita jadi keluarga lagi. Bisa ya? Sabtu, jam 5 sore. Oke. Ajakan kita sama Angel juga aja, Bang. Siap. See you, Bang. Ya, bentar, Bang, bentar. Iya, Bang, bentar, Bang. Halo. Masuk, masuk. Apa kabar, Bang? Kanita. Halo. Sayang kita baru bisa ketemu sekarang ya. Abang lelaki yang beruntung nih. Nah, ini pasti Princess Angel kan? Cantiknya. Aku pamanmu. Dia. Aku adiknya papamu. Bang, apa kabar, Bang? Gila. Yuk.
Duduk. Tadi macet bang sini. Enggak. Pantes on time. Tapi masa polisi nggak on time ya? Kan harus cepat dan tepat nyelamatin orang-orang kan. Iya, tapi bukan sekarang. Aku ambil minum dulu ya. Nih. Aku pesan makanan delivery. Mie ulang tahun dan fuyung hai seafood. Nih, makanan kesukaan abang nih, Kanita. Iyalah, diingat. Orang abang satu-satunya gitu loh. Kita tiap lilin dulu aja gimana? Tapi, sebelum tiap lilin, aku mau ngasih hadiah dulu nih buat Angel. Angel bisa tebak nggak hadiahnya apa? Bukan permen. Coklat. Bukan juga. Apa? Mainan. Bisa, mainan bisa. Angel mau lihat? Sini, sama Om. Sini. Angel, mainannya. Ini hadiah dari Om Angel. Bang, lu pikir gue bisa ngelupain semua yang lu perbuat ke gue? Dari dulu, Bisa. Mimpi lu, tau gak lu? Sekarang, lu lihat gue. Lu punya anak. Lu punya istri. Lu punya kerjaan. Dan gue punya apa? Gue punya apa? Gue jadi apa? Lu rusak masa depan gue. Lu rusak hidup gue, lu tau gak? Dan sekarang, lu akan tahu. Lu rusak masa depan gua, anjing. Dan sekarang gua akan bikin kita impas. Ulang tahun gua udah lewat, bangsat. Lu aja nggak inget ulang tahun adalah satu-satunya. Gila kali lu ya? Gila kali lu, Lu ngebukin gue segitunya, terus gue nggak jadi apa-apa, terus lu pikir hidup lu bakal enak. Setan. Makan bang. Enak banget emang ini makanan kesukaan lo. Ayo, ini. Gebukin gue lagi kalau mau. Gebukin goblok. Sini di belakang.
Anjing. Hai Angel. Impas kita bang sekarang. Impas. Mereka yang menang. Orang-orang menjijikan ini. Anak-anak produk gagal didik orang tuanya. Calon orang tua yang akan gagal pula mendidik anak-anak mereka. Kamu ngerikan. Aku akan semakin tua. Dan mereka akan semakin banyak dan merajalela. Mereka tidak boleh menang. Mereka harus dihentikan. Harus dihentikan. Harus aku hentikan. Oke. Catering ayam. Mungkin seafood. Ada untungnya juga menonton siaran TV butut yang tidak bermutu ini. Aku bisa pakai air kali saja untuk menanak nasinya. Atau sup. Sayur asem. Jenius. We are the champion, my friends. We'll keep on fighting to the end. Lari boy, tangkap! We are the champion. We are the champion. No time for losing. Cause we are the champions.
of the world. Boy, takap, boy, takap. Ada. Yang kalah. Makanya lu latihan dong, dateng, AL. Udah sih. Kalau latihan tuh. Mantan atlet lari estafet kebanggaan Indonesia yang mengalami depresi kronis. Gila dia. Setelah tidak bisa lagi bertanding, akhirnya Mario diinapkan di salah satu rumah sakit jiwa sejak tahun 2017. Atlet gila. Iya. Ini gua Mario nggak kosong. Dan atlet lari estafet 2 tahun lalu. Atlet yang sempurna, bertalenta, berbadan proporsional, dan memiliki banyak prestasi. Kalian semua pasti tergila-gila sama gua. Kalian semua pasti bangga sama gua. Tapi lihat gue sekarang. Terkurung di kamar ini. Karena otot-otot gue udah gak sekuat dulu lagi. Atau memang karena gue gila. Di luar sana ada seorang psikolog dengan diagnosa berlembar-lembar. Clinical depression, muscular dystrophy, peripheral neuralgia. Belum lagi obat-obat tai yang harus gua minum. Antidepresan, painkiller, Prozac, pyridostigmine, obat pelemah otot.
Yang buat gua jadi kayak gini sekarang. Belum lagi banyak wartawan-wartawan di luar sana yang menunggu untuk meliput kegilaan Mario. Maka tai lo semua. Mana orang-orang yang dulu selalu ada saat gue ngalungin banyak medali gue? Hah? Mana? Gue sering menang. Mana medali gue? Medali emas. Medali emas. Satu emas. Nah, lagi. Ini kedua. Emas juga emas. Ini ada satu lagi. Mas nih. Wih, emas. Ayo, emas. Apa itu? Wih. Mario, jangan lupa besok conditioning ground recovery line fast track. Abis langsung nge-gym. Udah itu ke base camp karena kita ada pengarahan. Oh iya besok kita press conference ya. Jadi kamu jangan sampai telat, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, ingat. Oke? Bla 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 bla. Dari dulu gue jaga stamina badan agar tetap bugar. Karena papa gue bilang, Mario, gak ada atlet yang lemah, gak ada atlet yang cengeng, gak ada atlet yang mudah putus asa. Ingat, gak ada yang namanya kalah. Yang ada cuma menang dan berlatih. Menang dan berlatih. Menang dan berlatih, Pak. Mario ingat, gak ada yang suka sama atlet yang cengeng. Jadi atlet gak boleh pemalas. Karena Papa selalu ingetin kamu untuk latihan dari fajar sampai petang. Untuk apa? Untuk ngejar semua cita-citamu. Untuk ngejar semua target-targetmu. Mario! 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 Udah. Gak ada trik nomor. Ingat, gak ada namanya kalah. Gak ada cuma menang dan berlatih. Menang dan berlatih. Yang ada cuma menang dan berlatih. Menang dan berlatih.
kan berarti. Mulai besok, saya akan berlatih lagi. Aku penjudi. Aku gak pernah nyongkok bakalan jadi penjudi. Iyo, aku penjudi yang lupa pada semuanya. Main kartu kawan. Ada kucing di meja kolam bunda. Di bawah cahaya listrik yang terang. Apalagi jika radio menyanyikan lagu Bengawan Solo. Aku ingin berjudi 3 hari 3 malam gak meninggalkan tempat duduk. Engkau gak tahu, engkau gak ngerti. Dalam berjudi, aku menemukan kebebasan. Kau pernah jadi penjudi? Pernah? Pengembara memang selalu memperjudikan nasibnya. Dimanapun dan kapanpun saja, memang selalu begitu. Aku pun, jika dihadapkan meja judi, alangkah bahagia. Tapi enggak kawan, aku gak sakit. Aku hanya banyak sakit pikiran dan sakit hati. Bener, aku gak sakit. Aku hanya banyak penanggungan. Kalau orang lain berhal seperti aku ini, pasti mereka dah sakit, dah gila. Tapi mungkin benar juga katamu tadi. Aku sakit. Aku suka berterus terang. Dulu, memang aku adalah gedung hitam bagi tiap orang. Karena dulu aku banyak kandungan. Karena dulu aku seorang polisi. Tapi sekarang gak lagi. Aku sekarang gak punya kandungan. Aku bukan polisi lagi. Aku sekarang suka berterus terang. Sejak aku jadi penjudi, aku merasa hidup ini hanya permainan alam saja. Iya, hanya permainan alam saja. Mereka belum pernah menangkapku. Padahal sudah beberapa bulan ini aku menjadi langganan meja judi. Dan sedikit demi sedikit hartaku mencair ke meja judi. Tapi biarlah, toh hidup hanya permainan alam saja kan. Hidup gak punya kesungguhan.
Justru aku percaya hidup hanyalah segumpal awan yang mengarah ke sana kemari, dan gak seorang pun tahu arah dan tujuannya. Yang penting aku terbebas dari gangguan aku sendiri. Istriku, anakku, diriku sendiri, jabatanku. Istriku meninggal 5 bulan yang lalu. Dan semenjak istriku meninggal, aku kehilangan pegangan terakhir. Terakhir, kawan. Dan semenjak saat itu, kulakukan semua saja yang kau inginkan. Semua saja. Dan kunantikan semua saja yang akan terjadi. Semua saja. Aku ini ibarat kapuk di musim panas yang gak menempel lagi pada kelopaknya. Dulu, sebelum istriku meninggal, rumahku, rumah tanggaku adalah penjara bagiku. Dan aku gak suka di penjara. Gak suka. Kalau kamu berhal seperti aku ini, pastilah kamu udah gila. Lah aku nggak akan mati waras toh. Begini, yang penting sekarang aku belajar untuk keluar malam maupun siang. Ya asalkan aku meninggalkan rumah aja lah. Tapi mungkin bener juga katamu tadi. Aku sakit. Malam semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah musikalisasi puisi dari sebuah karya dari Chairil Anwar berjudul Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening dan malam sepi. Jika dada rasa hamba dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa.
tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata-kata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno. Menjaga Bung Hatta. Menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang. Kenanglah kami. Yang tinggal tulang belulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Yang merupakan presentasi akhir dari peserta Studio Acting Heha batch ke-8. Saat ini adalah kesempatan bagi rekan-rekan semua yang hadir di sini. Kami sangat membutuhkan masukan Anda, kami sangat membutuhkan yang kami sering sebut dengan vitamin bagi kami untuk upaya kami memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan kami di bidang seni peran. Terima kasih untuk komposisi tamu yang luar biasa pada malam hari ini. Juga kita kehadiran aktor-aktor luar biasa negeri ini. Aktor-aktor muda, Tisa Biani ada di sini, Shenina Cinnamon ada di sini. Aktor setengah muda berbakat, Putri Ayudya ada di sini. Aktor 3/4 muda berbakat, Tengku Rifnu Wikana ada di sini. Luar biasa, para sineas. Dan ada dosen yang memang membaktikan dirinya, hidupnya untuk mengajar seni peran secara formal, Mas Bejo Sulaksono. Terima kasih sekali. Dan silahkan Mbak Nataya dan Bang Jo Jagat, kita bersama-sama memandu sesi diskusi, sesi tukar pikiran, pemberian asupan vitamin berupa kritik dan saran dari rekan-rekan semua. Kami terbuka dan berterima kasih untuk itu. Silahkan. Aku sangat kagum melihat mereka semua bisa monolog di depan apa ini ya? Mereka kayak di depan video. Aku nggak pernah kebayangin sih gimana rasanya kalau misalnya monolog gitu terus ditonton sama banyak orang via video kayak gini.
kayaknya deg-degannya lebih menyeramkan daripada biasanya sih. Aku jadi kayak gak bisa ngebayangin kalau aku jadi mereka tadi. Kalian semua keren banget, seru nontonnya. Kan aku masih bisa nangkep semuanya ya, maksudnya walaupun ada gambar yang mungkin kurang jelas atau kayak putus-putus, itu nggak tahu itu dari sinyal akunya atau kayak gimana, cuma overall aku masih bisa nangkep sih. Sebenarnya singkat aja sih, Om Ilham, aku tuh baru join pas, aduh tadi aku catat namanya, dari Mas Febri Wiratam ya, Fadel Merzadi kalau salah. Fadel Merzadi itu apa ya, monolognya bagus banget pastinya, dan aku sendiri pun masih sangat belajar sekali apa arti monolog yang baik dan benar tuh caranya bagaimana gitu. Jadi aku kagum banget sama sama mereka yang tadi udah melakukan monolog, ditonton oleh orang-orang hebat. Dan semoga nanti seterusnya bisa lanjut lagi aktivitas-aktivitas kayak gini di HEHA, supaya aku sendiri yang masih belajar bisa dapat pelajaran baru lagi tentang monolog tuh seperti apa sih caranya yang baik dan benar gitu. Sangat welcome untuk suatu saat kita tadi, ngobrol. Favoritnya siapa, Tisa? Favorit tadi ini ya, tadi ada Kagi juga, terus Febri Wiratam ya? Ya, Febri Wiratama yang penampilan sebelum Gigi ya, persis sebelum Gigi ya. Bagus banget, aku suka. Apanya kalau boleh tahu, Tisa? Wah, apa ya, cara penyampaian dia gitu sampai sih ke aku gitu. Jadi rasa yang dia mainin itu benar-benar bukan seperti bisa dibilang acting, tapi kayak beneran, kayak jujur gitu, rasa yang dia mau sampaikan gitu sampai ke saya sebagai penonton gitu. Ya. Terima kasih, Tisa. Masukannya ada lagi, Tisa, yang mau disampaikan? Pokoknya semangat terus buat kalian semua yang ujian ini di tengah pandemik ini, dan tetap produktif. Semangat ya guys. Terima kasih, sama-sama Tisa. All the best juga untuk karirmu, untuk kehidupanmu, ya. Mudah-mudahan kita bertemu. Siap. Thank you, sukses Tisa, hati-hati di jalan. Silakan Jo, siapa lagi Jo? Oke, kita lanjut ke Kak Hadra. Ini sih menarik banget ya semuanya, maksudnya yang pasti berakting di depan kamera, di depan handphone itu nggak mudah, apalagi live kayak gini kan. Menurutku semuanya usahanya udah bagus, usaha untuk perform gitu, tapi karena aku kan dikiriminnya sama Bang Jali, ini adalah pentas monolog dan monodrama ya. Mungkin ada beberapa yang menurut aku masih aku nggak tahu apa, mungkin aku yang salah gitu kan. Itu menurut aku pementasan mono kan artinya dia sendiri gitu kan, tapi tadi masih terasa bahwa dia tidak sendiri dalam bercerita, dalam menyampaikan sesuatu gitu. Itu aja sih, terutama si siapa ya tadi, Kesa ya? Kesa, oke, Kesa. Yang kedua ya? Ya, betul. Ya, yang dia dipukul sama kakaknya gitu kan, terus dia kakaknya dateng,
terus dia makan, terus kakaknya datang, terus dia mau ngebunuh adiknya gitu. Aku pernah beberapa kali nonton monolog. Waktu itu monolog terakhir tuh yang aku nonton tuh monolognya Happy Salma. Waktu dia jadi Inggit ya. Mungkin Vikesa, kalau saran dari aku sih, tadi storytelling yang kamu coba ceritain tuh udah bagus banget. Cuma mungkin maksudnya konsep monolog sama monodramanya tidak tercapai ya menurut aku gitu, karena beda ketika misalnya kamu menceritakan semua orang-orang itu hadir gitu, tapi bukan mereka hadir di antara kamu gitu. Artinya menurut aku sih itu belum monolog atau monodrama ketika kamu berusaha menghadirkan mereka di sekitar kamu yang which is mereka sebenarnya semuanya nggak ada gitu. Jadi ketika udah katanya monolog, monodrama, artinya kita sebagai aktor sendirian mencoba menyampaikan karakter atau menyampaikan sebuah cerita atau menceritakan perihal apapun itu ya lewat diri kita sendiri, termasuk imajinasi ruang yang ada di sekitar kita. Itu gimana caranya kita bangun supaya penonton sampai gitu. Usahanya yang saya lihat itu cukup baik sekali, tapi untuk kali ini mungkin kalau ini terus dilangsungkan, mungkin pengalaman itu akan membantu untuk mengenal beberapa perspektif lah dalam jalinan naskah yang coba dihadir lewat monolog ini gitu. Karena ya seringkali kan kalau kita tadi Mas bilang kan ngomongin tentang Stanislavski, pasti kita nggak lupa tentang perspektif lah. Jadi perspektif logisnya, ruang, terus batin, kemudian ruang itu meliputi artistikan dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau bagi saya acting adalah kebenaran yang disadari, bahwa kita menciptakan kebenaran itu yang meliputi logika yang memiliki motivasi kecil, motivasi besar, dan tujuannya jelas gitu kan. Nah, ada usaha untuk menghadirkan kesemuanya itu, namun mungkin media yang membuat beberapa peserta itu masih adaptasi gitu. Jadi perspektif logisnya itu sedikit terganggu gitu. Misalnya ke yang peserta yang kedua tadi, yang tadi juga sudah dibahas sama pembicara sebelumnya, bahwa pemahaman monolog yang menurut si Mbak Adra ya, seperti itu tadi, bahwa dia mencoba mencontohkan pertunjukannya Happy Salma. Nah, saya juga nonton pertunjukannya Happy Salma, itu emang keren banget, dan itu di panggung, dan dengan proses Happy itu prosesnya itu ada sekitar 9 bulan dan itu terus dia lakukan proses itu sampai hari ini juga dia masih melakukan pertunjukan Inggit itu gitu. Jadi proses menjadi penting di sini. Sudah tampil, terima kasih sudah ada pementasan seperti ini, dan Neha tetap secara serius dan continuous bikin seperti ini, seneng banget. Jadi ada pementasan online, aduh aku kangen nonton pentas. Dan terima kasih buat teman-teman sah yang juga sudah berjuang ya guys, kalian ini ya, aduh seneng banget rasanya.
ada yang masih mau menjalani proses dalam waktu yang seperti ini. So, saya mungkin gak banyak-banyak ya, karena yang lain juga udah banyak banget tadi yang disampaikan. Yang pertama yang captivating buat saya adalah dari 4 penampil, saya senang banget dengan intensitasnya sebenarnya. Karena intensitas menurut saya nggak pernah bisa bohong. Jadi kelihatan ada proses yang sudah kalian jalani gitu. Dan kayaknya semuanya dapat naskahnya susah-susah ya. Jadinya congratulations, lagi-lagi kalian sudah menghafal naskahnya, sudah berusaha membuat staging juga. Mungkin dalam beberapa waktu terakhir, dari terakhir saya ketemu di Heha, belajar hal baru yang saya belajar adalah terkait dengan staging di depan kamera. Nah, saya mau bikin profisiat buat ini dari tadi udah banyak diomongin sih orang ini, tapi saya pengen ngomongin lagi. Buat saya dari penampil 1, 2, 3, 4, proses itu aku senang banget karena ada stagingnya. Jadi ketahuan dari ruang yang sangat sempit, mau ngambil ke tengah, depan, dan belakang gitu. Itu buat saya untuk jadi suatu reel udah nilai plus sendiri gitu, karena kita jadi bisa ngelihat bahasa tubuhnya, lihat wajahnya, lihat gesturnya juga gitu, karena kita bisa lihat semuanya dari dirimu. Dan mungkin aku jadi bias ya, karena kan pertama aku fansnya Alisa, terus yang nulis Alisa, terus aku juga anak psikologi, jadi dari awal begitu dikasih tahu Prozac gitu langsung gitu duluan. Jadi pengen tahu ceritanya, jadi merasa related gitu dengan ceritanya. Jadi agak tidak adil sebenarnya ketika aku memilih kamu, karena dari awal aku sudah suka dengan ceritanya. Dan kayaknya ini agak di luar ini, boleh ya, maaf ya, aku mau mempervisiat juga sama Alisa yang terus secara konsisten berfokus di peran-peran yang terkait dengan kesehatan mental. Dan kayaknya dari aku lihat Alisa pentas waktu itu, terus yang sekarang semuanya terkait pada depression in a way. Jadi kalau emang bisa digali lagi ke sana, jadi menarik banget. Terus alur tokohnya juga, kita tokohnya dua-duanya punya background yang punya kejayaan masa lalu, kemudian ada tekanan dan kemudian masuk ke depression dan kemudian jadi pasien gitu ya. Tapi aku setuju lagi dengan, oh ya, ini untuk Alisa sudah cukup itu saja dipujinya ya, kamu dipuji banyak orang sudah kalau Alisa mendengarkan. Untuk aktornya, aku setuju dengan Mas Rifnu. Buatku masalah yang paling besar adalah dari awal aku cukup terganggu dengan konsep keseluruhannya. Karena apa? Karena aku jadi nggak tahu apakah seluruh play ini konsepnya realis. Kalau realis berarti background-nya kan juga harus sesuai. Kalau realis berarti setting lokasinya harus diperhatikan gitu. Dan kalaupun realis, mungkin kita bisa memilih naskah mana yang bisa dipentaskan secara online begini atau enggak. Tapi tadi sih aku mencoba mengikuti, oh ini pengennya realis, yang ini tidak realis gitu. Ya, ini menarik ya. Jam 11 sekarang, 2 jam saya mantengin ini, nonton teman-teman semua. Ini resmi jadi sesi online daring saya terpanjang selama masa corona. Tapi menyenangkan sekali karena begitu banyak energi positif yang saya lihat. Sampai di sini suara saya jelas nggak semuanya? Di saya jelas sekali. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Saya akan coba bikin ini sesingkat mungkin ya, meskipun jujur mungkin akan sulit dari saya karena
begitu banyak sebetulnya ingin saya tanya dan sharing mungkin, karena pertama dan utama teman-teman tolong kita on the same page dulu bahwa di sini tidak ada yang, buat saya sebagai kita sama-sama seniman, kita sama-sama kreator, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Bagi saya pribadi penting untuk kita establish itu, bahwa Anda setuju atau tidak sama statement saya barusan terserah, tapi this is where I'm coming from. Saya bisa ngomong apapun, saya bisa menilai apapun, saya bisa komen apapun, tapi it doesn't mean a thing selama apa yang sudah kalian lakukan sudah membuat kalian merasa enak. If you already feel good, sudah senang, sudah happy dengan apa yang kalian lakukan, then keep doing it. Karena intinya at the end of the day itu yang paling penting, bukan komentar orang. Oke, saya ingin menarik beberapa yang saya nonton, dan buat saya selalu menarik ketika kita menyaksikan sebuah pertunjukan, justru di diri saya pribadi mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang memang saya jadi ingin tahu ketika saya sudah invest emosi ke cerita-cerita yang ada. Pertama, yang hadir pertama kali Del Vikesha, saya pengen nanya nih, Del masih ada ya? Masih. Boleh ini Del, videonya mungkin. Oke. Halo? Halo, udah ada. Oh. Oke, Del, pertama-tama, congratulations. Gue pingin nanya, saat lu memerankan si adik dari polisi ini, ada kalimat informasi, piece of information yang bilang bahwa 7 tahun dari kejadian pertama kali kita lihat, kakaknya sudah jadi polisi. 7 tahun ya, rentang waktunya 7 tahun. Betul. Oke, kakakmu jadi polisinya gimana? Dia akpol atau dia ke SPN, Sekolah Polisi Negara? Ya, dia kuliah di akpol sih kalau yang kepikirin sih. Oke, di titik tahun ke-7 itu pangkatnya apa? Mungkin baru polisi yang baru lulus dari akademi kali ya? Ya, baru lulus gitu ya? Iya. Oke. Nah, alasan kenapa gue nanya, karena kan saat kita bermain, lu udah menghadirkan sebuah dunia kan, sebuah situasi, sebuah konteks, dan ada detail-detail yang terutama dari dialog yang dihadirkan gitu. Ada detail-detail, ada informasi-informasi yang seorang aktor juga harus tahu tentang semuanya. Semua vitamin-vitamin bagi kami. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye. Terima kasih semuanya. Kami. Ya, karena